Pernahkah Anda bertanya-tanya ya, bagaimana sebuah kitab suci bisa menyeimbangkan kisah-kisah Nabi yang epik gitu, tapi sekaligus ada tuntunan ilahi yang rasanya, personal banget buat kita hari ini? Nah, mari kita temukan kedalaman makna surah Toha dan juga sedikit awal surah Al-Anbiya dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar kajian biasa ya. Betul. Ini undangan untuk memahami pesan abadi. Coba deh cek deskripsi, ada poin-poin kuncinya di sana. Jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Saya Dwi. Dan saya Adi. Senang sekali ya bisa kembali menemani Anda semua dalam penjelajahan ilmu ini. Kami sangat berharap Anda berkenan untuk follow podcast kami di Spotify dan juga subscribe ya kanal YouTube 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Biar kita bisa terus belajar bareng gitu di episode-episode berikutnya. Iya, betul. Di sini kita akan coba menyelami Al-Quran, bab demi bab. Kita akan kupas, insya Allah ya, dengan bahasa yang mudah dicerna, terus kita gali, refleksi mendalamnya, dan cari relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan lupa juga cek deskripsi episode ini. Di sana ada rangkuman dan sorotan penting dari apa yang akan kita bahas kali ini. Semoga ya, perjalanan kita ini penuh berkah dan bisa membuka pemahaman baru. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Oke, kita awali dari surah Toha ya, bab ke-20 Al-Quran. Surah ini kan turun di Mekah. Ayat-ayat awalnya itu langsung memberi penegasan penting. Iya. Ayat 2-5 itu intinya Al-Quran turun bukan untuk bikin susah, tapi sebagai pengingat. Khususnya buat yang takut sama Sang Pencipta. Ini kayak langsung ngasih nada gitu ya buat seluruh surah. Tepat sekali. Dan penegasan ini dilanjutkan lagi dengan pengagungan Allah di ayat 6-8. Betul. Yang tahu bahkan bisikan hati yang paling dalam. Ini fondasi penting banget kan sebelum masuk ke kisah utamanya. Jadi Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, sekaligus Maha Pengasih. Fondasi itu kemudian membawa kita pada kisah sentral di surah ini, Nabi Musa AS. Dimulai dari momen panggilannya yang ikonik banget ya, di lembah suci tua. Ayat 9-14. Iya, itu momen. Bukan cuma panggilan tugas biasa, tapi Allah memilih langsung. Perintahnya jelas, sembah aku dan dirikan sholat. Ada kesan intim dan langsung gitu dalam dialognya. Dan di dialog itu juga, Nabi Musa kan dianugerahi mujizat ya. Tongkat jadi ular, terus tangan yang bercahaya. Ayat 17-23 itu. Ini bukan cuma pertunjukan aja. Bukan ya? Tapi lebih ke bekal keyakinan. Justru buat Nabi Musa sendiri, sebelum menghadapi tugas berat, mendatangi Fir'aun yang disebut melampaui batas di ayat 24, ini menunjukkan pentingnya persiapan internal dan juga dukungan ilahi. Yang menarik juga itu doanya Nabi Musa di ayat 25-36. Beliau nggak langsung berangkat gitu aja kan? Enggak. Tapi minta dulu lapangkan dada, mudahkan urusan, lancarkan lidah, bahkan minta dukungan spesifik dari saudaranya Harun. Ini manusiawi banget ya, menunjukkan kalau Nabi pilihan pun mengakui keterbatasan dan pentingnya minta tolong sama Allah secara detail gitu. Pelajaran tentang kerendahan hati sekaligus strategi ya. Strategi yang kemudian diperintahkan Allah adalah berbicara lemah lembut kepada Fir'aun. Itu di ayat 44. Ini poin krusial banget. Iya, padahal Fir'aun. Cara mendalam ya tentang metode dakwah. Konfrontasi pun akhirnya terjadi. Dan momen paling dramatisnya mungkin pas para penyihir Fir'aun yang awalnya mau ngalahin Nabi Musa, malah mereka yang tersungkur sujud dan beriman. Betul, di ayat 6873 itu ya. Iya, setelah lihat mujizat Nabi Musa. Mereka lebih milih iman meskipun diancam siksaan pedih sama Fir'aun. Wah, ini kekuatan iman yang, sejati banget gitu. Mengalahkan ketakutan duniawi, luar biasa sih. Kisahnya terus berlanjut dengan keluarnya Bani Israel dari Mesir dan tenggelamnya Fir'aun sama tentaranya. Ayat 77-79. Itu kan puncak keadilan ilahi ya. Betul. Tapi ujiannya nggak berhenti di situ. Justru pas Nabi Musa lagi terima wahyu di Gunung Sinai, kaumnya malah tergoda sama Samiri buat nyembah patung anak sapi. Ayat 85-91. Ini pengingat yang pahit ya. Betapa rapuhnya iman kalau lagi diuji dan ditinggal pemimpin. Bahaya penyimpangan juga. Surah ini juga bawa kita mundur sedikit ke kisah Adam AS di ayat 115-124 tentang perjanjian, godaan iblis, pelanggaran, pengusiran dari surga. Tapi ada janji petunjuk ilahi juga buat keturunannya.
Ini seakan membingkai kisah Nabi Musa tadi dalam siklus yang lebih besar ya, ujian, kesalahan, tapi juga rahmat Allah. Dan di ujung surahnya, ayat 130-135, pesannya kembali menguat. Sabar menghadapi penolakan, teguh dalam ibadah, khususnya sholat, fokus pada rezeki akhirat, dan ambil pelajaran dari hancurnya umat-umat terdahulu. Penutup yang bagus banget, mengikat semua pelajaran tadi. Nah, dari penutup surat Toha yang mengingatkan akibat mendustakan Rasul, kita geser sedikit nih ke awal surah Al-Anbiya, para nabi, bab ke-21. Ayat pertamanya tuh langsung, wah, kayak sentakan keras gitu. Iya, betul. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling. Ayat 1, dalam banget ya. Betul. Ini kayak alarm yang bunyi kenceng gitu. Setelah kita lihat berbagai kisah ujian dan respons manusia di surat Toha tadi, Al-Anbiya langsung menyoroti kondisi umum manusia. Lalai. Lalai akan pertanggungjawaban yang makin dekat. Terus ayat berikutnya, ayat 2-5, itu menggambarkan gimana kelalaian itu muncul. Gimana tuh? Ya, nganggap remeh peringatan, hati yang kosong, bahkan nuduh pembawa risalah sebagai, penyihir lah, penyair lah. Jadi ada kesinambungan tema ya tentang respons manusia terhadap wahyu ilahi. Rangkaian kisah di surah Toha tadi, dari Nabi Musa sampai Nabi Adam, benar-benar menyajikan spektrum ya, interaksi manusia dengan petunjuk dan ujian dari Allah. Ada yang teguh, ada yang rapuh, ada yang nolak, ada juga yang imannya kokoh banget. Nah, ini mungkin sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Perintah untuk bicara lemah lembut ke Fir'aun di surat Taha ayat 44 itu. Sosok yang kita tahu puncak kezoliman, rasanya kontras banget ya sama realitas konflik dan beda pendapat yang seringkali tajam hari ini. Iya juga ya. Gimana ya, prinsip ini menantang cara kita berinteraksi dan menyampaikan keyakinan kita. Terutama mungkin saat kita merasa di pihak yang benar menghadapi kezoliman versi kita sendiri. Pertanyaan bagus itu. Pelajaran mana nih dari surah Toha dan awal Al-Anbiya ini yang paling menyentuh atau mungkin paling menantang buat Anda? Terus ikuti kami ya di 8 Bit Ilmu Bermanfaat untuk penjelajahan makna selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.